Hai guys, selamat datang kembali di Mediashare, channel yang pas banget buat kalian yang mencari asupan mata. Bagaimana kabarnya? Masih setia menjadi beban orang tua? Kalau iya, nggak usah galau, karena hari ini kita akan menghibur kalian dengan alur lengkap dari sebuah film I Saw the Devil, yang merupakan film garapan sutradara Kim Jae-won dan penulisnya Park Hong Joong. Kyung Chul yang diperankan oleh Choi Min Sik yang berperan sebagai psikopat raja tega yang hobi bercocok tanam dan jeruput serabi lembit para korbannya sebelum dan akhirnya memutilasi mereka. Tega sekali kamu, Bung. Buat kalian yang penasaran, rilekkan pinggul kalian, duduk santai, yang suka ngopi buat kopi dulu, dan kita akan putar intro dulu. Oke, lanjut. Film dibuka dengan berfokus pada seorang wanita bernama Ju-yeon yang sedang berada di dalam mobilnya yang tampak terperosok. Dia pun menelpon sang suami untuk memberitahukan tentang keadaan mobilnya. Suaminya yang bernama Kim itu menyuruhnya menunggu di dalam mobil hingga mobil derek itu tiba. Lalu datanglah seorang pria bernama Kyung Chul yang menawarkan bantuan kepadanya. Tapi atas saran dari suaminya, Ju-yeon pun menolak tawaran Kyung Chul dan memilih tetap tinggal di mobil. Kyung Chul pun meninggalkannya. Dan tapi tiba-tiba Kyung Chul pun langsung memecahkan jendela mobil Ju-yeon serta memukul kelapanya hingga pingsan. Lalu Kyung Chul menyeret tubuh Ju-yeon ke dalam mobilnya dan membawanya ke sebuah gudang. Dengan keadaan yang sudah sekarat, Ju-yeon memohon agar dibebaskan karena ia ternyata sedang mengandung. Tapi psikopat gendeng yang suka ngentot, matanya melotot, gak mau tahu. Kyung Chul tanpa ampun langsung menghabisi Ju-yeon dan memotong-motong badannya. Cincin kawin wanita itu pun terjatuh ke dalam saluran pembuangan. Keesokan harinya terlihat seorang anak gembul yang sedang bermain di lapangan. Lalu ia menemukan sebuah kantong plastik kresek hitam berisi telinga manusia. Penemuan itu pun membuat para polisi menjadi gempar dan langsung menyelidiki kasus itu. Saat malam hari tiba, mereka pun berhasil menemukan kelapa Ju-yeon. Saat Kim datang, petugas yang membawa kelapa Ju-yeon tersandung hingga menyebabkan kelapa Ju-yeon menggelinding dan berhenti di tepat di depan Kim. Pria itu pun langsung mengenali wajah istrinya itu. Aduh, ndak kebayang toh perasaannya gimana gitu. Kepergian sang istri meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi Kim. Ia pun bertekad akan membalas dendamnya pada si pelaku. Lalu ia pun minta izin cuti kepada atasannya selama 2 minggu. Kim sendiri merupakan agen yang bekerja di sebuah badan intelijen, sehingga akan mudah baginya untuk menangkap si pelaku. Kemudian ia pun mengumpulkan dokumen berisi identitas para penjahat yang hingga kini menjadi buronan. Saat malam hari, Kim pun mulai menjalankan aksinya. Ia mendatangi rumah pria yang ia curigai, dan saat membuka pintunya, rupanya si pria sedang melakukan senam jari sambil menonton video serabi lempit. Kim langsung menyekapnya dan menunjukkan foto mobil istrinya sambil bertanya, "Apakah kau mengenali mobil ini?" Tapi pria itu terus menggeleng. Akhirnya Kim pun memukul burung kutilang pria itu sampai lemas. Begitu juga masa depannya yang ikut lemes juga. Pasalnya mimpinya nggak bisa lagi jeruput serabi lempit. Setelahnya Kim pun membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Kemudian Kim melanjutkan pencariannya. Ketika sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba Kim menabrak mobilnya itu ke sebuah motor yang ada di hadapannya. Dan setelah memastikan kalau pria bermotor itu adalah buronan yang dia curigai, ia pun memukulnya. Kim menanyakan kepada pria itu dengan pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan kepada si pria tukang senam jari itu tadi. Tapi pria itu tidak mengetahuinya. Dan singkat cerita, Kim yang sudah sampai rumah, Kim memperhatikan foto buronan yang ternyata adalah Kyung Chul. Tampaknya kali ini dia sudah semakin dekat dengan si pelakunya. Sementara itu, psikopat gendeng kembali berulah dan kali ini targetnya adalah seorang wanita yang sedang menunggu bis. Kyung Chul menawarkan tumpangan dan dengan malu-malu kucing, wanita itu pun menerima tawarannya. Dalam perjalanan, Kyung Chul melancarkan aksinya. Dia memukul wanita itu lalu membawanya ke gudang untuk dipotong. Di lain sisi, Kim pun berhasil menemukan alamat rumah orang tua Kyung Chul. Di sana ada orang tua Kyung Chul dan juga anaknya yang masih kecil. Kim pun mencoba mengajak berbicara kepada ibunya Kyung Chul untuk mencari informasi tentangnya. Wanita tua itu pun mengatakan kalau Kyung Chul adalah pria yang tak bertanggung jawab. Kyung Chul telah melantarkan anaknya dan membuat sang anak membencinya. Berbekal informasi dari keluarganya, Kim pun menuju ke rumah Kyung Chul. Di sana ia menemukan banyak barang milik wanita seperti tas KW, cancut warna-warni yang lucu-lucu, dan sepatu. Kecurigaan kepada Kyung Chul pun menjadi semakin kuat. Kim lantas pergi ke belakang rumah dan masuk ke sebuah gudang yang digunakan Kyung Chul untuk mengakhiri semua korbannya. Di sana Kim menemukan cincin milik istrinya yang terjatuh di saluran pembuangan. Keesokan harinya, seperti biasanya, Kyung Chul melakukan pekerjaan sebagai seorang sopir bus. Dan tanpa ia sadari, Kim telah menempelkan alat pelacak di bus yang ia kendari. Di lain sisi, Kyung Chul kembali menculik seorang gadis SMA. Lalu ia membawa gadis itu ke sebuah ladang. Di sana ia pun memulai memuaskan burung tilangnya dengan bercocok tanam dengan gadis itu. Dan ketika Kyung Chul memasuki sebuah ruangan rumah kaca, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kedatangan Kim. Kemudian terjadilah pertarungan yang sangat-sangat epik antara keduanya. Karena Kim adalah seorang agen yang sudah terlatih bela diri, ia pun memenangkan pertarungan itu. Kim pun langsung memaksa Kyung Chul untuk menelan alat pelacak yang dibawanya. Sementara ia akan menyelamatkan gadis SMA itu dan mengantarkannya pulang. Di sisi lain, Kyung Chul menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Kim di atas perutnya. Amplop itu ternyata berisi sejumlah uang. Kyung Chul lantas mengatakan kepada Kim sebagai seorang psikopat, kaca mana kaca nih. Lalu Kyung Chul berjalan menjauh dari sana. Enggak lama kemudian sebuah taksi melintas dan memberinya tumpangan. Ternyata ada seorang pria yang membawa pisau. Pria itu adalah teman si supir taksi. Ia pun langsung menyerang Kyung Chul. Tapi mereka salah sasaran karena ternyata Kyung Chul lebih kuat dari mereka. Kyung Chul pun langsung menghabisi keduanya. Sementara itu, Kim yang masih memantau Kyung Chul akhirnya menemukan fakta kalau psikopat itu telah menghabisi kedua orang pria semalaman. Sementara itu, Kyung Chul terlihat sedang memeriksakan tangannya yang kemarin sempat terluka. Di rumah sakit itu, ia melihat seorang suster cantik, imut dan seksi baginya. Dan seketika langsung tertarik padanya. Ketika suster itu masuk ke sebuah ruangan penyimpanan, ia langsung terkejut melihat Kyung Chul yang sudah menunggunya di sana. Dengan kata-katanya yang mengintimidasi, Kyung Chul menyuruh wanita itu membuka bajunya. Lalu Kyung Chul meminta wanita itu untuk menghisap burung kutilangnya. Dan saat Kyung Chul lagi enak-enaknya, tiba-tiba ia terciduk oleh Kim yang langsung memukul kelapa psikopat gendeng yang suka ngentot itu. Kim lantas melumpuhkan Kyung Chul dan melukai otot kakinya sehingga membuatnya pincang sepanjang sisa hidupnya. Setelah Kim pergi,
dan Kyung Chul mendapat pembalut di kakinya, Kyung Chul pun lalu pergi dari sana menaiki sebuah mobil. Dalam perjalanan, Kyung Chul melihat lampu sebuah mobil. Dia pun memutuskan turun untuk mencari korban selanjutnya. Tapi nyalinya langsung ciut ketika menyadari kalau mobil itu berisi satu kompi tentara. Kyung Chul lantas mengunjungi rumah temannya yang ternyata sama psikopat dengan dirinya. Gak tanggung-tanggung, bahkan temannya dengan sang istri itu suka makan daging para korban yang telah mereka habisi. Ketika temannya akan mencincang korbannya, tiba-tiba saja Kim datang dan langsung memberinya kejutan. Dan lagi-lagi kita akan dilihatkan dengan pertarungan yang sangat keren. Usai memenangkan pertarungan itu, Kim kembali membawa Kyung Chul ke rumah sakit. Tampaknya Kim sangat terobsesi untuk terus menyiksa psikopat gendeng ini. Mengetahui kalau dirinya dalam bahaya, Kyung Chul pun kabur dari rumah sakit. Kini dia juga menyadari kalau Kim adalah suami dari wanita yang pernah dia eksekusi. Kyung Chul pun pergi ke apotek untuk membeli obat untuk dirinya hingga membuat pop sehingga alat pelacak itu berhasil keluar. Akhirnya Kyung Chul pun berniat balas dendam dengan mendatangi rumah orang tua Juyeon yang alamatnya telah ia simpan saat menghabisinya. Di sana ia menghabisi ayah mertua Kim dan saudara iparnya. Saat itu ia sudah sangat berniat menyerahkan diri kepada polisi. Tapi sebelum itu ia menyempatkan diri untuk menyumpahi Kim untuk dia tidak bisa mengalahkannya. Kim yang kesal pun menyeret Kyung Chul ke dalam mobilnya dan membawa ke gudang milik Kyung Chul. Di sana Kim mengikat Kyung Chul pada sebuah pintu yang terhubung dengan pisau jagal. Alhasil kalau pintu itu dibuka, maka otomatis kelapanya akan terpotong oleh pintu itu. Ironisnya pintu itu rupanya dibuka oleh keluarganya sendiri. Mereka pun menyaksikan bagaimana kelapa Kyung Chul menggelinding dari sana. Sementara itu Kim berjalan sambil menangisi nasibnya yang malang dan film pun selesai.